Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pimpinan menyesuaikan lapor Taruna Muda nama Rian Muhammad Yudi, nomor pokok Taruna 19.02.022. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem hidrolik, baik pengertian, kelebihan, dan penerapan di atas kapal. Pengertian sistem hidrolik. Sistem hidrolik adalah suatu sistem pemindah tenaga dengan menggunakan zat cair atau fluida sebagai perantara, di mana fluida penghantar ini dinaikkan tekanannya oleh pompa pembangkit tekanan yang kemudian diteruskan ke silinder kerja melalui pipa-pipa, saluran, dan katup-katup. Gerakan translasi batang piston dari silinder kerja yang diakibatkan oleh tekanan fluida pada ruang silinder dimanfaatkan untuk gerak maju dan mundur. Dengan penerapan prinsip fluida hidrostatis, berdasarkan hukum Pascal, bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair atau hidrolik dalam udara tertutup. Besarnya tekanan akan diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang sama. Kelebihan sistem hidrolik. Pertama, dapat memindahkan tenaga yang lebih besar hanya dengan menggunakan komponen yang relatif kecil. Yang kedua, mudah karena adanya pengontrolan dan pengaturan. Yang ketiga, bisa dipindahkan dalam arah kebalikan atau reversible. Yang keempat, self-lubricating sehingga usia pakai lebih panjang. Yang kelima adalah rancangan yang sederhana. Yang keenam adalah fleksibilitas. Penerapan sistem hidrolik pada dunia pelayaran sebagai alat kemudi kapal, sebagai stabilizer, sebagai penutup katup, dan pengontrol baling-baling. Mesin kemudi di atas kapal. Mesin kemudi di atas kapal sekarang banyak menggunakan mesin kemudi elektrohidrolis. Sebenarnya ada jenis lain dalam mesin kemudi elektrohidrolis, di antaranya dalam mesin kemudi uap, mesin kemudi hidrolik, dan mesin kemudi listrik. Namun untuk sekarang ini penggunaan mesin kemudi itu jarang digunakan, dikarenakan pengoperasian yang susah dan menyediakan biaya dan tenaga yang lebih besar. Di antara ketiga jenis mesin kemudi di atas, mesin kemudi jenis elektrohidrolis yang lebih mudah untuk digunakan. Mesin kemudi ini menggunakan tenaga hidrolis oli yang dapat dipompakan dari anjungan sampai ke steering room di bawah. Adanya gerakan dan peralatan transmitter di anjungan. Komponen-komponen sistem hidrolis pada sistem kemudi di atas kapal. Yang pertama adalah tangki hidrolik atau hydraulic receiver. Tangki hidrolik adalah sebagai tempat oli digunakan pada sistem hidrolik untuk mempertahankan kondisi oli baik selama mesin beroperasi, dilengkapi dengan saringan yang bertujuan untuk menyaring kotoran yang ada di peredaran fluida. Hidrolik tangki diklasifikasikan sebagai vented tipe reservoir atau reservoir pressure. Dengan adanya tekanan di dalam tangki, masuknya debu atau udara akan berkurang, oli akan didesak ke dalam tangki. Yang kedua adalah pompa hidrolik. Hidrolik pump berfungsi sebagai jantung dalam tubuh manusia, sebagai pemompa darah. Sama begitu dengan pompa hidrolik, merupakan komponen pada sistem hidrolik yang membuat oli mengalir pada sistem hidrolik sehingga sumber tenaga mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga hidrolik. Yang ketiga adalah silinder hidrolik. Silinder hidrolik berfungsi mengubah tenaga zat cair menjadi tenaga mekanis. Fluida bertekanan ini menekan sisi piston silinder untuk menggerakkan beberapa tekanan mekanis. Yang keempat adalah pressure control valve. Tekanan hidrolik dikontrol melalui penggunaan sebuah valve yang membuka dan menutup pada waktu yang berbeda berdasarkan aliran fluida bypass dari tekanan tinggi menjadi tekanan yang lebih rendah. Pressure control valve biasanya tipe pilot, yaitu bekerja secara otomatis oleh tekanan hidrolik. Pilot oil ditahan oleh spring yang biasanya di-adjust sebagai besar tekanan spring, maka semakin besar tekanan fluida yang dibutuhkan untuk menggerakkan valve. Yang kelima adalah directional control valve. Aliran fluida hidrolik dapat dikontrol menggunakan valve yang hanya memberikan satu arah aliran. Valve ini dinamakan sebagai check valve, umumnya menggunakan sistem bola. Valve ini terdiri dari bagian menjadi satu blok yang terpisah. Garis putus-putus menunjukkan pilot pressure. Saluran pilot pressure ini akan menyambung untuk mengkondisikan valve dalam kondisi normal. Yang keenam ada flow control valve. Fungsi pengontrol katup aliran adalah untuk mengkontrol arah dan gerakan silinder hidrolik atau motor hidrolik dengan mengubah arah aliran oil atau memutuskan aliran oil.
Yang ketujuh adalah flow control mechanism. Ada kalanya sistem hidrolis membutuhkan penurunan laju aliran atau penurunan tekanan oli pada beberapa titik sistem. Hal ini dilakukan dengan memasang resistor. Yang kedelapan adalah filter, digunakan untuk menyaring kotoran-kotoran yang terbawa oleh cairan air. Nah, ada satu komponen yang digunakan pada sistem elektrohidrolis, yaitu adalah elektromotor. Elektromotor ada unit penggerak energi listrik untuk menggerakkan alat-alat tertentu seperti pompa, kompresor, dan separator. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai sistem hidrolis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.